Biasanya tuh konten yang bagus itu yang temanya yang kita ngeliat pasar dulu ya. Kalau yang mungkin menghibur ya bercanda-bercandaan kali ya. Tapi kalau yang kayak sitkom gitu ya, yang lawakan-lawakan gitu. Tapi itu emang lagi rame banget itu. Iya. Sitkom gitu ya. Iya parah sih. Karena di beberapa orang tuh karena tertarik ngeliat judul, misalnya judulnya pembantaian massal, Fotonya cewek telanjang. ya kan? Nah, apalagi tuh yang tete banyak tuh. TikTok kayak kan. Enggak, itu gua ketemu judul beruang mandi. Ya, gua ngarepin beruang mandi gitu. Harfiah. Iya kan? Ya. Harfiah kan beruang mandi gitu. Ya udah gua tonton beruang mandi. Cuma nggak ada beruang mandi. Jadi yang lu tonton Orang empanin ayam beruang mandi. What up boy? Balik lagi di Skenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Anyway, ada yang baru nih, ya kan? Jadi gue cuma mau nyampein ke kalian gitu kalau akhirnya Skenanya Project punya sesuatu yang baru lah pokoknya, yang kedepannya bakalan ngasih kalian sesuatu yang gitu-gitu aja ya gitu, cuman ya semoga bermanfaat lah gitu. Maksud gua di sini bareng teman-teman biasa gitu. Ini adalah episode pertama dari the new concept Skenanya Project ya kan. Dan lo semua sekarang lagi ada di Skenanya Rapat. Jadi Skenanya Rapat tuh apa sih gitu. Jadi gue pengen ngejelasin dulu. Skenanya Rapat itu adalah tempat wadah dimana gua dan teman-teman yang ada di sini gitu bakal ngomongin sesuatu yang lagi happening, mungkin lagi trending gitu kan. Kita bahas sama-sama, kita rembukin gitu kan, menyelesaikan masalah yang padahal bukan masalah kita, tapi nggak apa-apa gitu loh maksud gue. Jadi adanya Skenanya Rapat ini adalah buat wadah buat kita semua ngobrol-ngobrol santai lah. Nah, Gitu. Dan lu semua kan sekarang lagi ada di sini, jadi gue bakal ngajak lu ngobrol semua di Skenanya Rapat. Yoi gak? Oke, karena ini adalah episode pertama gitu, gue makasih juga buat kalian semua yang udah nonton gitu. Jangan lupa juga lah buat apa ya, gue gak akan berhenti ngingetin kalian buat jangan lupa like, comment, subscribe gitu. Video-video kita udah banyak banget, bener. Lo bisa scroll ke bawah gitu, itu udah banyak banget, gila parah. Dan itu juga rekomen lah gitu, maksudnya buat kalian share ke teman-teman kalian, guru, ngaji, semua lu share aja. bapak-bapak. Oke, yang pasti jangan berhenti buat dukung kita lah gitu, biar kita juga semangat kontennya. Gue bakal izinin kalian buat kenalan dulu deh, ya kan, kayak biasa. Udah pada kepikiran dulu. Nah, dimulai dari apa? Siapa bang? Iki. Boleh. Apa? Dwi. Bang Dwi. Jack. Komboy. Gue udah sama Iki, sama Bay, sama Bang Jack. Gue mau nanya nih gitu kan, ini kan episode pertama dari Skenanya Rapat Rabu berempat gitu. Menurut kalian ya kan, ini sebagai kan banyak nih penonton ya kan, kalian juga pasti nonton lah gitu kan konten-konten orang lain. Konten yang menurut kalian worth to watch itu apa sih gitu? Yang menurut kalian tuh bagus banget gitu. Kayak kalau lu jadi salah satu konten gitu, lu bakal gue pengen nih ya, pembuat konten maksudnya gue pengen nih bikin yang kayak gini gitu. Konten-konten kayak gimana sih? Biasanya tuh konten yang bagus itu yang temanya yang kita ngeliat pasar dulu ya. Kalau yang mungkin menghibur ya bercanda-bercandaan kali ya. Tapi kalau yang kayak sitkom gitu ya, yang lawakan-lawakan gitu. Tapi itu emang lagi rame banget itu. Iya. sitkom gitu ya. Iya parah sih. Sama yang kalau kita mau
ngejar yang apa sih ya, ngasih pengetahuan gitu terlalu berat ya. Edukasi gitu ya. Karena kan kita juga sekolah nggak sekolah lalu ya kan. Agak gue bentar gue sekolahnya. Paling temanya yang Ringan lah ya. ya ringan lah, artinya mudah diterima sama Dia udah lucu terus juga ada isu terkininya kayak ya gitu. kayak gitu sih, lebih ke apa ya, sama apa sih, alur ceritanya tuh dibuat seringan mungkin, jadi si penonton tuh mudah buat Iya, ikut menerima, bisa ikut iya. enjoy Iya. gitu kan. jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Rada heran sebenarnya cuma Gue gak apa-apa. Lanjut. Lo dari lo gimana lo, Bang? Bye. Kalau saya, kalau gua lebih suka sama konten-konten yang apa, kayak ngasih tutorial. Kalau gua kayak tutorial misalnya cara membuat gelas, ya kan, misalnya nih cara membuat gelas. Kan ada tuh tutorialnya kan. Pasti. Atau enggak membenerin radio. Membener ya. Kenapa pakai ibuhan ya kalau belakangnya in. Cara ngebenerin gitu, cara ngebenerin radio misalnya. Itu masukin pesantren radio. Emang bandel. Dia jadi bener banget. Emang bandel radio kadang. Tadi keluar malam. Kalau keluar malam enggak dia. Ngelawan. Jadi kalau masuk pesantren sadat lagi dong. Sadat lagi, alhamdulillah. Jadi kayak tutorial yang benerin gitu, tutorial. Apa sih namanya? Kayak lebih ke tutorial sih. Tutorial kayak ini bikin apa gitu di Iya. YI ya, Iya, bahasa gaulnya. kalau anak-anak kan ada tuh yang kayak misalnya kayak main-mainan apa, misalnya kayak DIY. yang pasir, Iya, DIY. yang pasir gitu, Apa? bentuk pasir. kan ada tuh pasir yang dibentuk, misalnya Bentuknya pasir. iya, bentuk pasir, terus jadi ember misalnya, jadi rokok kan bisa. Caranya gimana, ntar tuh anak nonton video itu gitu, nonton konten itu gitu. Jadi lebih ke tutorial. Yang pasir tadi gue masih heran. Bisa pasir jadi rokok bisa. pasir ya. Bisa. Api juga bisa. Iya. Rokok api banyak memang, apalagi masyarakat kan. Terakhir berapa juta miliar? Iya. Tapi lo pernah gak sih lo abis nonton tutorial kayak gitu terus lo praktekin gitu? Gue kemarin belum lama nih, abis gue ngebenerin colokan 3 tuh, tau kan? Iya tahu. Yang ini listrik yang Terminal. yang 25.000 tuh. Terminal. Iya, terminal listrik gitu. Iya. Nggak ada bisnya. Terminal Kuningan. Iya. Enggak bener tulisannya Terminal Kuningan, Cok. Iya. Yang lo terminal kuning, gue kampung rambutan. Pinang Ranti. Enggak dong. berarti. Sini lah jadi bening. Ngambil yang dekat. Beda regional, beda-beda. Apa sih biasanya? Iya, bukan, gue kemarin habis ngebenerin Pinang Ranti anjing. Apa ya? Terminal. Apa yang gue colokan? Iya. Kan gue gak tahu tadinya kan, gue nggak ada basic buat ngebenerin itu. Sekarang ada YouTube, ya kan? Kata temen gue tuh, lo ngurut aja bisa ada tutorialnya nih. Ngurut katanya. Dari 1, 2, 3 Kayak kertas gitu. abal-abal tuh. Nah. Kayak gitu. Jadi gue nonton ya kan. Tapi kretek dibaca kretek apa kretek sih? Terserah kalau di Enggak ya, kalau kretek abal-abal jadi konten rokok. oh iya. Rokok bener. abal-abal gitu. Rokok contoh misalnya kan. Nah, balik lagi ke rokok contoh. Pasti ke situ, pasti. Enggak belok. Gue udah menduga. Tapi tetap lucu anjing. Iya, ke terminal tuh. Gue cari tahu kan, nonton terminal, cara ngebenerin terminal. Gue lihat, gue tonton, oke gini.
gue pause, gue udah begini benerin, ngerti tuh gara-gara habis, maksudnya jadi ada manfaatnya buat kita sendiri gitu. Berarti masuknya juga tetap ke edukasi lah ya, konten-konten edukasi kayak gitu ya. Ngasih tutorial gitu kan yang bisa kita terapin buat apa ya, bermanfaat lah maksudnya buat keseharian kita gitu. Misal ada yang rusak ya kita benerin. Dan iya kayak bisa mandiri gitu gimana sih? Iya, nggak perlu lo ke tukang servis jok kayak gitu-gitu kan, karena jok-jok lo nggak lucu. Terus lanjut. Banyak sih kalau gue. Apa aja nih? Berbagai macam konten gue tonton. Lebih ke yang random lo ya? Iya. Tapi lebih suka konten-konten yang masak gitu. Konten-konten masak gitu. Emang lo demen Chef Juna kan dari dulu? Enggak, Arnold. Gue emang gue suka masak kan, gue masak. Oh, masak. Iya. Schwarzenegger ya. Terminator anjing. Konten-konten masak, konten-konten bushcraft. Oh. Tapi lebih sering ke nonton konten-konten yang randomnya yang ada di home YouTube-nya. Di rekomendasi beranda lo gitu kan? Cuma aneh-aneh tuh kadang tuh yang dengarkan ini, ayat ini, surat ini, maka ATM Anda terisi sendiri gitu. Oh. Jadi dengerin doang gitu. Tiba-tiba saldo masuk ke. Enak banget anjing. Gue tahu ini sebuah kemustahilan gitu, tapi gue tonton gitu kan. Oh, iya. Yang random-random kayak gitu. Tapi ATM lu beneran kayak gitu? Enggak. Makanya semuanya bullshit. Sosial media penuh dengan tipuan ya. Tipu daya. Kayak gitu gue nontonnya yang random-random gitu yang ada di home YouTube lah. Iya gitu, kadang lu pernah nggak sih kayak apa nih videonya ya, kayak yang lu bilang tadi gitu kan, dengarkan ini maka saldo ATM kamu akan terisi sendiri gitu. Itu kayak lu tahu padahal itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau lihat tuh masih banyak banget yang nonton. Banyak. Pasti Iya, itu iya. banyak banget yang nonton. Jutaan viewers. Iya, korban-korban clickbait yang kayak sebenarnya lu secara sadar nggak mungkin nih gitu. Tapi lu coba gitu. Iya. Seberapa efektif sih judul clickbait kayak gitu? Judul ngaruh ya. Judul ngaruh banget emang, judul thumbnail tuh ya. Iya. Itu judul ngaruh banget. Karena di beberapa orang tuh karena tertarik ngelihat judul, misalnya judulnya pembantaian massal. Fotonya cewek telanjang. Ya kan. Nah, apalagi tuh yang tete. Banyak tuh. TikTok kayak kan. Iya. Yang kayak gitu-gitu soalnya emang gampang terangsang. Iya sih yang pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa gitu emang. Pasti Aku bet. banyak. Ya nafsu lelaki adalah komoditi terbaik ya kan ya. Serius kayak Benar. teman gua bisa main gitar gitu, jago main gitar, suaranya enak gitu. Kayak dia coba ngupload video itu di YouTube gitu, stuck aja gitu. Cuman kalau cewek nih kayak dia pakai tank top megang gitar, katanya ditaruh gitu di belahan gitar yang kayak gitu, dimainin aja enggak gitu maksudnya. Suara juga enggak seberapa. Subscribernya tuh 50 juta. Itu. Terus akhirnya temen lu besok buka baju masang tete kagak main gitar. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya sosial media ini emang visual ya. Visual salah satu hal yang berpengaruh banget ya. Ya kan? Karena apa sih, visual itu bisa mempengaruhi orang, enak nggak nih nonton sama lu gitu. Karena gue pernah dengar gitu kan, kayak di internet mah lu kalau nggak cakep banget ya lu jelek banget gitu. Benar. Lu setuju nggak sih sama itu? Setuju gua. Apa waktunya kita mundur ya sekarang ya? Mundur. Kita soalnya di tengah-tengah. Kami sekenanya project Undur diri. Keefektifan judul clickbait itu gimana? Lu dulu deh. Efektif Buat narik. Kadang ada judul yang emang clickbait ternyata Beneran. videonya nggak ada gitu maksudnya. Mulai males nih gue nih. Baru open nih. Enggak, itu gue ketemu judul beruang mandi. Ya, gue ngarepin beruang mandi gitu. Ya, harfiah. Iya kan? Ya. Harfiah kan Iya, beruang iya. mandi gitu. Ya udah gue tonton beruang mandi. Cuma nggak ada beruang mandi. Jadi yang lu tonton? Orang empanin ayam beruang mandi. Anjing. Tapi banyak viewersnya. Ya karena penasaran. Oh banyak, berarti kan secara nggak langsung banyak orang yang pengen ngeliat beruang mandi.
Tapi lu pada mikir gak sih ya orang-orang pada mau ngapain lihat beruang mandi? Enggak, dari beruang ke ayam aja udah aneh. Ayam nih. Itu gue kecewa emang sengaja mau nyari beruang mandi kan gitu kan. Kita nyari kalau ke YouTube pasti nyarinya yang hal yang udah pasti gitu, nggak ngeliat video-video random gitu. Gue cari beruang mandi kan gitu, mana beruang mandinya kata gue. Lu ke YouTube buat cari beruang mandi itu ngapain? Lu penasaran itu lebih nggak jelas daripada videonya. Lu penasaran tuh? Kepikiran buat nyari beruang mandi itu. Tapi gue sering begitu. Iya benar. Selain beruang apa lagi yang mandi yang lu lihat YouTube? Beruang mandi. Beruang mandi. Gue karena gue suka beruang kan. Gue nyari beruang mandi. Gimana sih nih beruang mandi? Dia mandinya gimana gitu? Mulai batasin temenan sama dia aja. Serius gue nyarinya beruang mandi. Lalu pandangan lu gimana? Soal clickbait. Nggak usah nanya apaan lagi gitu. Soal clickbait. Efektif kah? Atau ya malah bikin lo dihujat gitu? Sekarang memang diperlukan sih kayak gitu-gitu ya. Ini namanya clickbait gitu karena kan buat menarik penonton, kenapa enggak gitu loh. Iya kan? Kayak apa yang tadi dibilang Iki ya. Balik lagi ke tujuan lu karena kan lu adalah seorang content creator gitu kan. Seorang content creator ya lu mau pastinya video lu ditonton. Iya, ya pasti kan lu pengen ditonton. Iya, tapi gimana caranya orang tertarik sama video lu? Benar. Iya kan? Salah satunya ya apa sih yang bisa kita tunjukin di depan gitu kan? Video, foto gitu, thumbnail gitu kan. Ya iyalah gitu. Maksudnya kalau buat apa sih maksudnya? Kalau buat clickbait itu sendiri berarti emang cukup berpengaruh. Artinya kita bisa mastiin itu sebagai konsep marketing content creator. Iyalah, ya, kan? Iyalah, perlu lah. Bisa bagian dikatakan dari perlu sinopsis perlu. cerita lu lah. Iya. Gitu. Diperlukan. Oh, gue udah dapet nih gambaran dari ceritanya nih, gitu di clickbait itu. Iya, jadi walaupun apa sih, gua kasih judul ini nanti beruang terawih gitu misalkan, tapi nggak ada beruang terawihnya, tapi kan udah gua sebut nih misalkan, it's okay dong, ya kan? Iya, nggak mungkin sih orang nyari beruang terawih. Jangan. Tadi masih mungkin. Salah satu banyak tapi kaum kayak dia, heran gak sih? Maksud gua tetap penasaran itu. Yang mau lihat apa sih? Beruang mandi. Dari beruangnya gitu. Iya, beruang mandi. Kalau dia nggak mandi aja lu nggak mau lihat. Nggak mau lihat kan udah sering lihat yang nggak mandi kan. Harus banget mandi gitu. Mandi gitu. Ini kayak kelihatan itunya. Kalau itu lu ada tuh yang kayak gitu-gitu maksudnya yang itu beruang kan kalau lu nyarinya di YouTube iya, kan. kelihatan. Kalau gue lebih Beruang kelihatan itunya. Ya. Kalau gue lebih ke bunga mawar gue. Ada lagi. Ada lagi. Bunga mawar kelihatan itunya. Durinya. Iya, tapi gambarnya cewek. Mawar itu samaran. Bunga dan mawar. Iya, bunga mawar. Tapi gambarnya Samaran. cewek. Gambarnya cewek. Bunga mawar kelihatan itunya. Lu pernah nyari video-video bokep di YouTube gitu? Hah? Iya, jujur aja lah. Pernah, gue pernah. Lu pernah nyari? Gue pernah. Cuman pas ada tuh kelihatan ya kan. Tapi pas gue klik nggak bisa ditonton. Video telah dibatasi di kawasan Anda gitu. Enggak, bukan, kayak hilang toto videonya. YouTube lu juga. HP gue. Enak kan kayak gini. Iya, maksudnya apa ya? Sekarang kan YouTube banyak banget gitu hal-hal yang random gitu maksudnya ya. Iya enggak? Kayak dari rekomendasi beranda kita aja kan banyak. Kayak jadinya kayak nggak mungkin kalau lu nggak pernah nyari sesuatu yang aneh gitu. Temen gua ada yang nyari mukbang di Bantar Gebang kan tuh anjing. Ada. Iya, maksud gua itu aja menurut gua udah yang lu berani gitu maksudnya ngeliat yang rada disgusting gitu. Ya kan? Makanya kan gua nanya kalau lu pernah nyari apaan di itu yang kurang wajar lah gitu. Selain beruang mandi tadi aja. Beruang mandi menurut gua udah another level itu parah banget. Apaan? Yang lu cari itu yang nggak jelas kalau gue selain beruang mandi. Gue penasaran banget gue malu beneran demi Allah. Karena gabut kan nyari beruang mandi
Terus yang kalau di musola celana apa sarung orang dipelorotin. Sengaja nyari-nyari. Ada nggak sih video yang kayak gitu maksud gua? Dipelorotin celana lagi. Celana lagi. Celana terus. Wajar ternyata. Ada semua anak-anak sini. Yang terakhir malah sarung dalamnya. Nggak, maksudnya kan gini, itu jadi tolak ukur nggak sih gitu ketika lu makin nyari banyak hal aneh dan ternyata itu ada gitu. Berarti kayak semua orang pun apa ya, semua yang menggunakan YouTube, yang ngupload videonya di YouTube, dia berpikir bahwa semua hal bisa dikontenin gitu. Iya. Karena setiap video pasti ada peminatnya. Benar, gua setuju. Sama kayak musik, sama kayak bacaan, apapun ya lah kan? pokoknya. Selera lah masuknya. Selera personal banget. Jangan pernah perdebatkan selera kan gitu. Yo. Selera orang masing-masing. Tapi gue tetap sih beruang mandi, gue gak setuju jadi selera. Beruang mandi. Agak gue kagak setuju pisan gue. Maksud gue heran aja gitu. Beruang mandi, gue masih ke beruang mandi. Ketika lu udah nyari hal-hal yang random gitu kan, artinya YouTube tuh ada apa nggak sih kayak pola perhitungan sendiri gitu buat keyword gitu. Mandi ini lagi mandi madu Ci ini. Jadi beruang madu mandi dia. Juno. Jadi beruang madu jadinya. Cabut. Rumahnya kan. Sorry. Nggak, maksudnya YouTube tuh mengkurasi nggak sih sebenarnya? Video-video gitu. Iya. Enggak. Jadi apa emang bisa masuk gitu? Kayaknya. Tapi kecuali ini ya yang bokep kayaknya tuh. Bokep nggak bisa. Kayaknya bokep. Cuma kan di situ ada kebijakan YouTube di mana ini video nih pengaturannya dibatasi buat anak-anak. Jadi anak-anak nggak boleh nonton. Oh iya ada tuh. Kalau sebelum upload konten tuh biasanya. Itu sih. Cuma kalau buat bokep nyari mah kayaknya nggak ada. Ya kan mendingan. Soalnya gue Itu. di beranda, lu pernah nggak sih kayak di beranda lu tuh ada rekomendasi video? Kalau bokep gitu? nggak ada nih, tapi bokap ada. Bokap. Ada tuh bokap. Kalau gue masih ada kalau gue. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yatim. Gelap. Nggak, maksudnya gini lah. Emang yang bokep nggak ada, tapi banyak banget yang berusaha naik lewat konten sarung. Iya. Iya. Itu dibilang pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Iya gitu, maksudnya kayak lu bikin film pendek. Ya. Oh, sitkom Sitkom, ini iya. apa sih, banyak pernah gue nemu Iya, kayak iya. gitu ya. Sitkom yang apa? Esek-esek. Iya, Gitu. Mas-mas Jawis Iya, lah iya, gitu, iya. ya kan. Apa kita bikin yang kayak gitu ya? Ketemu sama pembantu seksi Iya. gitu kan. Lu setuju nggak kalau kita bikin yang kayak gitu? Enggak sih. Enggak setuju gue. Siapa kan yang mau dipasangin tete? Lu mana? Tapi gua suka itu yang begitu. Artinya Wah. enggak artinya ada apa sih? Belajar VPN doang kan modal. Dia ada apa sih namanya, kayak ada karyanya juga gitu loh. Ada effort. Ada dia kayak yang abang-abang joget di atas aqua tuh gue yang Ngentot. Sakti bener. Joget di atas aku. Sakti. Aku segede gini. Lah abang-abangnya. Sakti. enggak yang segede gini. Kalau segede gini banyak. Yang galon itu loh, yang sama Bang Muslim itu, tuh kan? Oh iya. Yang kayak dia joget begitu-begitu deh kan. Itu artinya kan dia punya karya juga deh. Kayak gitu. Ada karyanya juga. Gue suka sama orang-orang kayak gitu. Tanpa harus milih-milih kayak gue harus ngapain ya. Talent gue nih, misal kayak nyanyi, terus dia korek sendiri, misal terus. Pokoknya yang aneh-aneh tuh kayaknya sekarang asik aja ditonton sama orang. Karena mungkin lu ngerasa ada sesuatu yang gimana gitu kali ya, kayak Yuk, emang kita sebagai penonton, ini orang kenapa sih, gitu kan? tapi endingnya tetap kita tonton gitu. Itu. Dan itu kan berdampak juga buat si yang punya video itu ya kan. Kalau di YouTube bisa naikin jam tayang, jam dinding, Jamaah. jam lucuan dia. Udah sampai sini aja gue. Ya itu. Ini loh, sekarang kan apa ya, banyak konten-konten podcast. Iya. Podcast yang asik buat ditonton menurut itu yang gimana sih?
Karena kan sekarang kalau berbicara podcast sekarang udah bukan cuman bisa lo denger ya kan. Kalau di platform sebelah ya ada kan khusus podcast tuh. Kalau buat di YouTube kan juga banyak nih skema-skema podcast kayak gitu. Gimana sih yang asik buat lo tonton? Kalau menurut lu gimana? Kalau gua pribadi justru gua anjing banget nih yang kayak gini. Enggak serius. Iya lu dulu. Enggak, kalau gua jujur kalau buat podcast sendiri itu gua lebih enak yang apa ya? Ngobrolnya asik gitu. Jadi dia kayak bukan narasumber sama si pemilik gitu. Oh, jadi kayak ngobrol aja. Kayak ngobrol aja. Jadi antara komunikan dan komunikator ngobrolnya lancar aja. Ya gitu. Itu asik banget dan enggak yang tentang apa ya? Kehidupan pribadi gitu. Lebih ke ngebahas suatu hal misalkan. Kayak banyak kan podcast yang misalnya ngomongin patah hati. Iya. Patah tulang. Patah 1000. Patah-patah. gitu kayak gitu sih kalau menurut gua. Kalau dari lu podcast yang enak ditonton buat apa? Yang kayak gimana? Biar kita ke depannya juga enak juga. Podcast yang enak itu kayak gimana? Yoi. Yang biasa aja lah. Ya biasanya gimana? Nggak usah bikin podcast. Udah enak. Ayo sini aja. Bener juga. Anjing. Yang ngobrol aja lah ya kan. Ngobrol. Biasanya obrolan yang nggak jelas gitu tuh. Tema apa sih yang lu suka gitu? Lu tema apa misalnya dari podcast nih orang yang lu suka apa? Biasanya sih gue makanya temanya yang gelap tuh biasanya. Oh, backlight. Iya. Kok gelap backlight sih? Dark. Dark, iya. Riskan juga sebenarnya. Karena seru nih. Di sisi lain seru, cuman kan ya balik lagi kayak apa yang dibilang sama Bang Haji Kosim. Selera. Iya, selera. Kan. Mungkin di antara kita kan kita bisa gitu. Bisa terima ya. Ngebecandain tapi, hal-hal yang iya. dark gitu kayak bokap lu udah nggak ada gitu kan. Kita bisa bercandain itu. Tapi kan yang lain belum tentu ini. Itu. Mereka ntar nyangkanya itu penistaan, pembulian. Iya gak? Kayak gitu-gitu loh. Makanya kayak gue kurang ini juga sih, maksudnya asik emang buat ditonton. Tapi buat gue kayak nggak tepat nih gitu. Kayaknya mendingan play safe lah. Oke. Tapi sekali dua kali nggak apa-apa. Kayak gitu aja ya. Jadi yang biasa aja yang kayak gimana? Kayak yang ringan-ringan aja. Yang ngobrol random gitu. Iya kan. Ngobrolin tentang apa ya? Biarawati. Bukan. Tapi boleh kan? Pengalaman. Tapi boleh kalau ngobrol biarawati kan boleh kan? Boleh. Boleh aja. Gelap ntar jadinya. Bukan. Lagian kagak nikah. Oh, dari lu gimana? Podcast yang enak diajak nonton. Diajak nonton. Iya, nonton sama keluarga nih gitu. Ayo Bu, kita nonton. Iya, maksudnya buat ditonton bareng tuh enak aja gitu. Kita sambil dengerin Podcast horor. horor ya. Kayak sekenanya horor tuh. Kenanya horor. Nonton deh. Podcast horor tuh gue seneng. Kenapa lu seneng kayak gitu? Kayak dia nanjak gunung hilang sepatunya. Patutnya gue. Dan Dia nanjak hilang, ketemu tiba-tiba di mana Madura. Oh iya, banyak tuh. Madura Warung. Madura warung. Buka kulkas SP. Nggak serius bang, jangan bercanda. Parah. Nyerpi sudah. Ini bukan radio. Apaan? Takama. Ngapain tuh bisa kayak gitu? Dipindahin sih. Jadi lo horor banget ya, anaknya emang tertarik banget sama hal mistis lo. Horor banget gua anaknya. Tapi kabar lu pernah hilang gitu. Pernah hilang gua.
kesabarannya ini. Gimana sih? Ceritain masalah. Cuma 3 jam doang. 3 jam. 3 jam. Akhirnya gimana tuh? Proses. Ya gue diem aja, gue nggak mau jalan tambah jauh. Udah sepi kan, udah mulai gelap. Iya. Udah sepi, udah mulai gelap, kata gue di gunung tuh. Kalau gue jalan gue makin kesasar nih, kata gue gitu. Gue diem aja. Tapi pas diketemuin inglo ya? Enggak diketemuin, gue udah jalan lagi, jalan yang tadi gue laluin gitu. Cuma gue diem itu bermaksud biar gue nggak panik kayak dulu. Kalau gue panik gue makin kemana-mana. Benar. Ke Madura warung lagi pasti. Buka kotak es tuh. Canda mulu. Bukan ke Madura padahal. Dia. Kemana? Dalam kotak amal lagi. Servis itu kotak amal lu. buat lo. Apa nih nggak? Kalau gue ada 3. Apa aja nih? Pertama, Ibu. Baca Quran dan maknanya. Ibu. kalau gue ada 3, maksudnya yang emang podcast gue yang menurut gue resep ditonton gitu ya. Yang pertama itu podcast dia ngobrol. Yeah. Kalau track-trackan bukan podcast anjing. kayak pertama kayak ngasih edukasi gitu ke kita, ada manfaatnya juga gitu kita nonton dia. Misalnya kayak ngobrolin ilmu, tentang ilmu hitam. ilmu apa aja, yang hijau juga apa. Pokoknya yang ada ilmunya gitu, yang kita bisa petik dari, ada hikmahnya lah. Kayak misalnya ngebahas tentang agama atau fisika. Ya ilmu-ilmu Sains. Iya, Invasi Rusia, Andalusia. Andalusia. Iya itu maksudnya gue. Yang kayak gitu. Terus yang kedua horor. Oh sama kayak gue. Wah gila, horor banget emang buat kan anaknya kan. Iya wajar lah gitu maksudnya. Kalau buat horor kan tahu lah ya, karena kan diskena. Sebenarnya siapa sih nanya? Enggak, karena kan Kenalan lu dong. Siapa? Karena Hakan Calhanoglu. Tahu lu udah ngumpet, nyimpan. Perlu ditanya kan? Enggak, di sekenanya juga kan lo nge-hostin gitu buat proyek horor gitu. Ya, horor sih emang kalau kayak bener kayak kata Bang Iki, karena kalau horor itu jadi antara ada ceritanya tuh, gue resep banget gue dengerin cerita-cerita horor-horor gitu tuh, emang gue semenjak gue lahir gitu ya. Orang tua lu udah nganggap itu horor. Gue dengernya horor. Baru denger tuh ya. Baru denger gue. Langsung horor. Sampai sekarang gue denger. Oh, maksudnya lu lahir gimana sih? Enggak dari lahir, maksudnya ketika gue beranjak Dewasa. tumbuh Horor, dewasa, ya kan? horor. Parah udah dewasa horor banget sih. Parah lu. Maksudnya gue resep aja gitu ya, Dewasa brengsek banget emang gue. karena gue sendiri ngerasa sesuatu yang sering ngerasain kejadian-kejadian itu, makanya gue pengen tahu cerita-cerita orang sama nggak sih kayak gue gitu. Termasuk Iga ini juga kan lo ya. Iga penyet. Enak. Malah marah. Aduh. Kalau gue Iga penyet kayak gitu. Terus yang ketiga, Baca Quran dan maknanya. salat malam dirikanlah kalau yang ketiga. Kalau itu yang ketiga lebih ke podcast yang Senanya project. melucu. Senanya project. Yang melucu. Dalam artian melucu gimana? Komedi bener. Misalnya ya kan kayak tadi nih dia beruang mandi atau ayam. Itu kan lucu banget. itu kan lucu banget. Nggak usah pakai omongan aja itu udah lucu banget. Kalau gue ajakin berantem itu yang bikin konten itu bener gue ajak. Dia ngasih judulnya beruang mandi, tapi dia ngempanin ayam kan anjing. Gue ajakin berantem kalau ngomong dia ngempanin ayamnya kut. Kagak ada beruang mandi. Pokoknya kayak podcast yang lucu gitu lah. Gitu. Enggak, jadi kan sebenarnya gue banyak nanya gini karena kan ini kan ya as we know lah gitu, ini episode pertama dari Sekenanya Rapat, jadi gue pengen bikin sesuatu yang menarik gitu buat
kita sendiri dan buat kalian juga gitu. Kalian juga kalau ada referensi atau punya ide mau yang gimana sih gitu dan kalian belum nemuin itu podcast di tempat-tempat lain, boleh di-share. Di komen. Ya, komen. Bang, gue pengen podcast yang sambil sulap gitu kan? Bisa aja dong. Bisa. Iya kan, orang ada ketertarikan gitu. Lu boleh komen atau hilang. Kelihatan. Nggak jadi udah. Habis. Terusin. Gue coklat. ya jadi ini buat pembuka aja lah gitu kasarnya, karena kedepannya juga gue pengen bikin sesuatu yang membangun ya kan. Iya jelas gitu, maksudnya ada lucunya, ada edukasinya gitu, ada gua pasti nggak ada siapa yang kan abang host ya kan, siapa ya kan, dan juga ada sesuatu yang bisa lo gitu. Ngerti itu orang. Jadi maksud gua dengan kita ngobrol kayak gini kan, kita rapat kayak gini, bisa ngasilin sesuatu yang pastinya bermanfaat gitu. Benar. Sharing is caring. Kalau kata anak Jaksel, iya nggak? Berbagi itu kepedulian. Gitu. Jadi, gue bakalan ngajak kalian semua buat ikut lah gitu, meramaikan malam takbiran dan ya, jadi harapan gue gitu aja gitu, maksud gue kita pengen lebih tumbuh lah gitu, lebih matang secara konsep dan mohon bantuannya. Benar. Karena kalau tanpa teman-teman kita bukan siapa-siapa, kita cuma sebutir garam yang ada di sepatu. Lagi nggak apa-apa. Nggak apa tadi terusin. Udah deh. Buat pembuka ini, kalau ada yang mau disampaikan dari lo mungkin pada. Kalau gue sih lebih apa ya, buat teman-teman nih semuanya. sedih. Ntar musik horor tuh ya. Buat temen kok horor si anjing, nggak jadi deh, udah. Iya, maksud gue kalau buat ini sekenanya rapat, kita yang penting ada yang nonton itu. Kalau nggak ada yang nonton, kita siapa, apa, ngapain gitu. Jadi buat kedepannya kita harus lebih kayak konsisten, insya Allah. Mudah-mudahan sih konsisten gitu istilahnya kan. Karena ide kan apa aja gitu. Bener. Konsistenitas itu yang susah. Tetap konsisten, tetap bersemangat, tetap menjalin silaturahmi ke sekolah-sekolah. Lucu terus. Gitu kalau gue. Oke. Mungkin kalau Bang Iki mah beda lagi gitu. Harapan gue satu, rokok doang ya. Buat sekenanya, enggak sekenanya rapat, mau sekenanya project lah. Iya, untuk sekenanya project benar. Nggak perlu besar amat, tapi kita selalu bersama. Nah itu, silaturahmi itu lebih penting ya. Sekolah-sekolah. Loyalitas ya. Orang-orang yang loyal nggak bisa dibeli. Jadi enak itu berjuang sama teman-teman gitu. Enak berjuang sama teman-teman tuh enak banget, parah. Harapannya Iya. buat khususnya buat sekenanya project ya, apa ya, bisa menyatukan tanah air, anjay. benar. NKRI harga mati. Negara kita Republik Indonesia. Rumah Ripah Lot Jinawi. Saya sekenanya project. Belum. Hebat. Benar. Apa tadi harapannya ini? Menyatukan NKRI. Yang lagi perang. Menyatukan NKRI. Menyatukan NKRI. Salam toleransi. Bagus banget cita-citanya.
Ya oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Husna saya. Saya Raknu. Saya Skupno. Boom. Bye. Bye.